Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel dari DMB. Kembali lagi, saya akan membahas kali ini bukan tentang cara main, bukan tutorial cara gerakan atau pola main. Yang saya bahas di sini adalah ada beberapa teman yang di sini yang nanya dengan saya beberapa pertanyaan. Yang pertama, nah pertanyaan seperti ini banyak sih sebenarnya muncul di dalam dunia fitness, terutama bagi teman-teman yang baru maupun yang sudah lama tapi otot mereka tidak ada perkembangan. Nah, yang pertama itu ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, kurangnya nutrisi atau protein setelah main, itu yang pertama. Kedua, ada faktor lain diantaranya yaitu mungkin sering begadang. Dan yang ketiga itu kalau di segi pola main mungkin dia lebih ke olahraganya bebannya kurang berat atau mainnya terlalu ringan. Dan terakhir mungkin overtraining. Nah, ini yang paling penting. Overtraining adalah otot apabila sudah dilatih itu tidak bisa dilatih lagi untuk beberapa hari ke depan. Karena pada umumnya otot itu harus butuh waktu istirahat paling minim 1 kali 24 jam. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah latihan, misalkan contoh main otot bagian dada. Nah, besoknya usahakan main otot bahu atau main otot back atau sayap atau paha. Nah, kalau misalkan otot kita itu overtraining, jadi perkembangan atau pertumbuhan otot itu susah jadinya. Oke. Nah, untuk suplemen, untuk suplemen sebenarnya untuk perkembangan otot itu dia membutuhkan protein. Untuk perkembangan otot dia membutuhkan protein. Nah, apa saja yang bisa teman-teman konsumsi? Misalnya untuk yang segi murah didapat ya, murah didapat itu ada namanya putih telur. Nah, putih telur itu mengandung asam amino yang tinggi, protein yang tinggi. Terus tahu, tempe, kacang kedelai mungkin bisa, kacang almond. Kalau misalkan saya pribadi sebenarnya lebih ke putih telur sebenarnya, karena putih telur itu selain proteinnya tinggi, dia bisa enak dikonsumsi ya, bisa di blender atau di olah dengan berbagai macam variasi lah. Diet itu mengurangi makan. Nah, sebenarnya diet itu bukan mengurangi makan, tetapi mengganti pola makan. Yang biasanya kita karbohidrat 70%, proteinnya 30%. Nah, sekarang kita balik menjadi proteinnya 70%, karbonya yang 30%. Nah, contohnya mungkin buat yang pagi karbo itu yang dalam keseharian itu biasanya nasi, terus makan makanan seperti bakso, miso, pangsit, soto segala macam. Nah, buat nasi dulu, nasi itu teman-teman bisa coba ganti ke beras merah atau roti gandum. Nah, pola dietnya kurangi aja dulu buat tahap awal, itu teman-teman kurangi yang namanya karbo, terus kurangi gula, kurangi garam. Nah, atau kalau misalkan teman-teman susah dalam untuk menjalani pola diet yang seperti ini, coba teman-teman usahakan makan seperti biasa, tapi kasih batas waktu. Contohnya mungkin sampai jam 3 sore. Nah, mulai dari jam 3 sore sampai besok pagi itu teman-teman nggak ada yang namanya makan makanan yang berat. Kalau misalnya lapar, mungkin teman-teman bisa sedikit makan roti gandum, terus buah. Nah, buah ini penting, buah agar nutrisi dalam tubuh vitamin tercukupi. Nah, itu tips diet sebenarnya, bukan mengurangi makan. Nah, buat yang bulking, nah ini saya tambahin, buat yang bulking itu usahakan porsi makannya itu bukan makan sekali tapi banyak ya. Tapi kalau bisa makan itu sedang tapi sering. Usahakan sering makan, sering. Sekali 3 jam, sekali 4 jam. Nah, bagi teman-teman yang kos atau yang tinggal bukan dengan orang tua, itu mungkin bisa teman-teman sesuaikan. Mungkin bisa teman-teman atur lah bagaimana caranya. Oke. Terus buat bulking, buat yang kurus, gak ada kuat apapun bisa teman-teman makan. Selagi itu sehat, selagi itu tidak merugikan diri teman sendiri, bisa teman-teman makan. Oke. Kalau bagi yang baru-baru ya, saya sarankan untuk ada yang namanya personal trainer ya atau instrukturnya yang bisa mengajarkan teknik main, cara main alat atau aturan beban. Mungkin saya sarankan lebih ke
ada instrukturnya dulu lah kalau buat awal-awal ya. Selagi kita belum bisa mengenal alat dengan luas, oke? Nah, terus untuk pola main sendiri, saya akan bahas masalah ini secara luas dulu. Pola main itu ada yang pertama, mainnya untuk orang kurus, ada mainnya untuk orang yang gemuk atau lagi diet. Nah, main orang kurus dengan orang gemuk, kalau saya pribadi lebih, kalau yang kurus itu kita mainnya lebih ke strength, ke angkat beban. Sama orang kurus, orang gemuk juga angkat beban, tapi usahakan untuk yang gemuk, yang gemuk, usahakan untuk yang gemuk itu mainnya lebih ke repetisi. Kita ngejar repetisi untuk yang gemuk ya, kita ngejar repetisi. Nah, sementara untuk yang kurus usahakan mainnya dengan kita ngejar beban. Dengan repetisi bisa dikurangkan, bebannya kita naikkan. Itu untuk pola menambah massa otot. Nah, sementara yang gemuk tadi kita mengejar repetisi dulu supaya keringatnya lebih banyak keluar, lebih gerakannya lebih banyak. Jadi semakin banyak gerakan, semakin banyak pembakaran. Itu logikanya seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin beberapa yang dari saya terangkan tadi itu masih banyak kekurangan ya sebenarnya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang dunia fitness atau tentang nutrisi, mungkin bisa teman-teman komen aja di dalam kolom komentar. Nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, terima kasih teman-teman sudah melihat atau menonton channel ini, menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini, support supaya saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten atau tutorial mengenai fitness. Oke, jangan lupa subscribe dan saksikan terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.